وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayo ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita kembali bersama-sama membaca dan mempelajari di antara sabda-sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang hendak kita baca dalam hadis ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya beliau qala pernah bersabda, La taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi ahdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. La taqumus sa'ah, tidak akan tegak, tidak akan terjadi asa hari kiamat, hatta sehingga ta'khudha mengambil atau mengikuti umatku, sehingga umatku mengambil, sehingga umatku mengikuti bi akhdil quruni qablaha, yaitu jalan kebiasaan dari al-qurun, generasi-generasi kurun, yaitu generasi-generasi qablaha sebelumnya. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umatku ini mengambil bahagian atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan, yaitu umat-umat atau generasi-generasi sebelumnya, shibron bishibrin, yaitu sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bidira'in, dan sahasta demi sahasta. Fakila, lalu ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kafarisi warum, apakah mereka itu akan mengikuti seperti yaitu orang-orang Persia, Warum, dan orang Romawi? Kemudian faqala, Nabi bersabda, wa manin nas illa ulaika. Nabi menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Dan tidak ada manusia kecuali mereka yang diikuti. Hadis dalam riwayat Imam yaitu Al-Bukhari. Jadi di sini jelas sekali menerangkan kepada kita bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi, sehingga ada sekelompok umat Nabi yang mengambil kebiasaan-kebiasaan, yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan generasi-generasi atau umat-umat sebelum mereka. Nah, itu sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, lalu sahasta demi sahasta. Nah, kemudian timbul pertanyaan, nah, siapakah mereka yang diikuti itu? Apakah mereka itu orang-orang Persia? Apakah mereka itu orang-orang Romawi? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Persia, ya, atau juga orang-orang Romawi. Atau dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, La tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Kalian benar-benar nanti akan mengikuti sunnah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang min qablikum sebelum kalian. Dan itu shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, lalu dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta, atau sedikit demi sedikit. Hatta law dakhulu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum, bahkan seandainya mereka nanti masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian juga akan memasukinya, akan mengikutinya. Atau dalam riwayat lain,
ya la salaktumuh, niscaya kalian juga akan ya menjalaninya atau berada di atas jalannya. Kulna ya Rasulullah, kami bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka itu yang diikuti yaitu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, jadi dalam hadis riwayat Muslim ini jelas yang diikuti oleh kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka bisa kita lihat sekarang bagaimana kaum muslimin, karena emang ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Mereka itu mengikuti apa yang dilakukan, apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi tradisi, apa yang menjadi budaya dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dari orang-orang Persia dan Rum. Sehingga terkadang kita ketika melihat sebahagian kaum muslimin, kita tidak bisa membedakan mereka dengan orang Yahudi. Kita tidak bisa membedakan mereka dengan orang-orang Nasrani. Kita tidak bisa membedakan mereka dengan orang-orang Persia, ya orang-orang Syiah misalnya, atau orang-orang Romawi. Ya karena apa? Baik itu dalam akidah mereka, baik itu dalam cara beribadah mereka, baik itu cara berpakaian mereka, ya tidak menampakkan perbedaan mereka itu dengan orang-orang kafir tersebut. Banyak di antara kaum muslimin yang sepintas kita lihat mereka bukan muslim atau muslimah karena cara berpakaiannya. Begitupun cara bicaranya. Ya, kenapa? Karena mereka itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah, sudah disebutkan oleh Rasul akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir itu. Ya, walaupun dalam hadis juga Rasul pernah mengatakan, ya harus diingat di sini buat kita sebagai seorang muslim, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai, barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari mereka. Ya, Rasul sudah mengancam. Jadi siapapun orang yang mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai pengikut Nabi, tapi ternyata dia lebih suka mengikuti, meniru-niru kebiasaan suatu kaum, apakah itu Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrik, maka sebetulnya dia bukan umat Nabi, tapi dia termasuk golongan orang tersebut. Kita bisa lihat bagaimana umat Islam ketika tahun baru, ikut tahun baru, mengucapkan perkataan walaupun dialihkan dengan bahasa Arab. Ketika hari kelahiran anaknya, suaminya atau istrinya, atau hari pernikahannya bertepatan datang, mereka merayakannya. Walaupun dengan yaitu ucapan-ucapan yang kelihatannya Islami, padahal tidak. Mereka meniru. Maka kita tidak bisa bedakan dia muslim atau bukan. Ya. Begitupun dalam pakaian mereka. Ya, akunya muslim tapi cara berpakaian bisa kita mereka meniru kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya, memakai pakaian yang menampakkan aurat. Ya, bahkan mereka memakai pakaian tetapi pada saat-saat tertentu saja. Ya, mereka memakai pakaian muslimah menutup aurat ketika sedang sholat saja. Tapi setelah selesai sholat mereka kembali menampakkan diri tidak seperti seorang muslim ataupun muslimah. Ya, pergaulan mereka juga, ya mereka ikhtilat, bahkan bercampur baur, dan bahkan tidak ada pembatas antara diri mereka dengan lawan jenis. Ya, tidak menampakkan muslim atau muslimah, tapi menampakkan mereka itu kelihatan orang-orang non-muslim. Ya, bisa kita lihat di jalan bagaimana ya mereka berpakaian, ya, atau kalau kita pergi ke pasar, ya karena ada suatu keperluan, baik itu pasar tradisional ataupun pasar modern misalnya, ya kita di antara sekian banyak orang, ya kita sulit menebak dia muslimah atau bukan. Ya, sulit menebak kita, baik itu kita di jalan atau kita di pasar atau kita juga di kantor. Kita hanya bisa melihat orang itu muslim atau bukan kalau ternyata pada waktu masuk sholat mereka ikut sholat, tapi selesai sholat tidak nampak lagi. Ya, ini adalah merupakan tanda-tanda ya akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat. Ya, di mana kaum muslimin mengikuti apa yang biasa menjadi kebiasaan atau menjadi tradisi, ya atau menjadi budaya
ya orang-orang di luar Islam. Dan itu mereka mengikuti sedikit demi sedikit, baik itu secara yaitu nyata, ya bagaimana ketika orang non Muslim merayakan tahun baru, kita nggak mau kalah juga, ada tahun baru Islam. Ketika mereka merayakan hari kelahiran Nabi mereka, kita pun nggak kalah mengikuti mereka dengan cara merayakan hari kelahiran Nabi. Ketika mereka merayakan hari kematian Nabi mereka, kita juga nggak mau kalah. Dan begitu seterusnya. Ya, berapa banyak kaum muslimin karena keawaman dalam masalah syariat, awam dalam masalah akidah, awam dalam masalah dia bermulazamah dengan Al-Quran Sunnah, mereka jatuh kepada kebiasaan-kebiasaan, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan ini adalah suatu fenomena, ini adalah suatu pemandangan yang bisa kita lihat sehari-hari. Betapa sulitnya kita ya bisa melihat perbedaan itu. Bahkan kalau ada orang yang menampakkan diri sebagai seorang muslim atau muslimah dengan memakai jubah misalnya, atau celana ngatung atau jenggot untuk menunjukkan ciri khas sebagai seorang muslim, atau kalau wanita menutup aurat, bahkan mereka ada yang bercadar, banyak di antara kaum muslimin malah yang antipati. Mereka merasa heran dengan orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul, bahkan menuduh yang tidak-tidak, dianggap radikal lah, dianggap ya kadrun lah, ya dianggap wahabi lah, atau apalagi yang lain yang merupakan ya sebutan-sebutan ya buruk ya bagi mereka. Kita nggak usah heran. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah tidak akan tegak, tidak akan terjadi yang namanya hari kiamat, sehingga umat Islam ini mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum ya mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani atau orang Persia dan orang Rum. Ya, jadi nggak usah heran. Jadi orang yang dianggap Islam itu adalah orang yang mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Orang dianggap sebagai seorang Muslim kalau mereka menerima budaya orang-orang kafir. Nah, orang yang kokoh, orang yang teguh dengan Islam malah dikucilkan, malah dianggap itu sesat, malah dianggap suatu aliran yang sesat. Terus kita lihat masyarakat kita, dan itu sudah menjadi ya pandangan seperti itu dalam keseharian kita. Ya, dia amat disayangkan. Ya, mereka ya, tapi memang bagaimana, karena ini memang udah tanda-tanda hari kiamat. Walaupun kita ini misalnya para dai bersepakat ya atau bersatu padu untuk memperkenalkan Islam kepada kaum muslimin khususnya, dan ya kepada orang-orang manusia secara umum, tetap yang namanya yang namanya kaum muslimin mengikuti kebiasaan orang-orang kafir ya akan tetap terjadi, karena ini tanda-tanda kiamat, dan tanda-tanda kiamat itu tidak bisa dibelokkan, tidak akan bisa dibatalkan, karena akan terus terjadi. Yang penting kita sebagai seorang muslim, ya jangan kita ini mengikuti, jangan kita ini menyerupai, jangan kita ini meniru kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar ajaran Islam. Kalau ingin meniru, kalau ingin mencontoh, contohlah Rasulullah, contohlah para sahabat, contohlah para tabi'in, atba' tabi'in, contohlah para kaum salaf terdahulu yang soleh. Ikuti mereka. Ya, baik itu cara berakidah, cara beribadah, cara bermuamalah, atau juga cara bagaimana kita ini berakhlak kepada sesama muslim. Ya, nah itulah diantara tanda-tanda hari kiamat yang disayangkan sebagian kaum muslimin itu ya sudah terjerat, mereka itu sudah terpikat, mereka bahkan sudah seperti orang di luar Islam. Namun kalau mereka diingatkan, kalau mereka dinasehati, ya karena memang agama itu adalah nasihat, kita nasihati, mereka tidak terima. Mereka marah dan bahkan menuduh yang tidak-tidak kepada orang yang memberikan nasihat tersebut. Maka jangan heran kalau kita mampir ke rumah orang-orang tersebut, kita jumpai rumahnya itu tidak menunjukkan ciri khas sebagai rumah, yaitu seorang muslim atau muslimah. Ya, pergaulan mereka pun sesama keluarga misalnya tidak menunjukkan keluarga muslimah.
Ya, karena yang menjadi kebiasaan mereka itu adalah mereka mengambil budaya barat. Ya, atau mungkin kalau yang tradisional mereka mengambil budaya-budaya tradisi dari daerah mereka masing-masing. Jadi jauh Islam dari mereka. Ada yang mereka itu ke barat-baratan, atau ada mereka yang memang ke daerah-daerahan. Mereka antipati dengan Islam. Tapi cara mereka itu anti kepada Islam adalah dengan mengatakan jangan bawa budaya Arab ke negeri kita. Seakan-akan Islam itu hanyalah orang Arab saja. Sebetulnya mereka bukan antipati dengan budaya Arab, tapi sebetulnya mereka antipati dengan ajaran Islam. Itu adalah merupakan perilaku orang-orang kafir, cara menjauhkan umat Islam ini dari Islam, cara menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang sebenarnya. Mereka punya alat, apakah itu televisi, apakah itu media sosial atau apapun. Ya, mereka menyebarkan berita-berita yang tidak baik tentang Islam. Ya, tujuan adalah agar menjauhkan Islam ini dari hati kaum muslimin. Dan sebahagian besar sudah tertipu dengan orang-orang ini. Dan bahkan tidak segan-segan sebagian orang yang menampakkan ketidaksukaan kepada Islam, padahal mereka ngakunya Islam. Ya, mereka menampakkan kebencian kepada Islam, selalu bersikap nyinyir kepada kaum muslimin, tapi mereka kagum menampakkan ketakjuban pembelaan kepada orang-orang kafir. Ya, seperti itulah yang kita jumpai di masyarakat kita. Dan mereka tidak sadar ini sebetulnya adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ya, tapi mereka masuk ke dalam tanda-tanda yang buruk. Ya, karena mereka adalah orang yang mengikuti, mereka adalah orang yang menteladani, mereka adalah orang yang mengambil, yaitu kebiasaan-kebiasaan, yaitu generasi-generasi terdahulu dari orang-orang kafir. Maka celakalah mereka. Maka kita abaikan mereka, jangan pedulikan mereka, tapi hendaklah kita fokus kepada mempelajari agama kita. Ya, kita pahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, lalu kita pahami sebaik-baiknya, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita pertahankan, kita perjuangkan, kita istiqomah setelah hijrah, maka kita berharap kita mati di atas Islam yang sahih. Adapun mereka terserah. Nah, mereka akan mendapatkan yaitu balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak bertobat, celakalah mereka. Ya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita, ya, untuk senantiasa memahami agama kita sendiri. Belajarlah, hadirlah kajian-kajian yang mengajarkan kepada kita Islam yang sahih berdasarkan kepada ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi sesuai dengan pemahaman kaum salafus saleh. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang sekufu, orang-orang yang setingkat dengan kita untuk perbaikan di dalam diri kita, dan minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istiqomah dalam agama kita. Ya, mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh sebahagian kita atau bahkan oleh kita seluruhnya, ya, agar kita senantiasa memperbaiki diri, ya, untuk mengikuti ajaran Islam yang benar dan menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan, dari tradisi-tradisi, yaitu orang-orang kafir. Mudah-mudahan berbeda, khususnya untuk saya dan juga untuk keluarga saya serta jamaah pengajian. Dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم